Produk Unilever kan kena boykot ya guys. Nah, di laporan keuangannya, kinerja Unilever itu bisa anjlok drastis loh di tahun 2024 ini. Apa benar ini karena drama dari boykot atau apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di saham Unilever atau UNVR? Mari kita bahas lebih lanjut tentang perkembangan Unilever di tahun 2024 ini. Halo guys, balik lagi bersama gua Alex dari Kurikulum Saham Indonesia. Unilever baru aja merilis laporan kinerja mereka dari Januari sampai September 2024. Mereka berhasil mencatatkan laba bersih sekitar 3 triliun rupiah. Tapi, meskipun kelihatannya besar, ternyata ini lebih rendah dari ekspektasi banyak analis. Pendapatan bersih mereka juga turun sekitar 10% dibandingkan tahun lalu, year on year. Wah, kok bisa ya? Kira-kira menurut kalian kenapa sih perusahaan sebesar Unilever bisa ngedrop kayak gini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Masalah yang dihadapi Unilever ini cukup kompleks. Penjualan domestik mereka turun 9,9% dibandingkan tahun lalu. Penyebabnya ada dua nih. Underlying price growth alias kenaikan harga yang kurang maksimal bahkan minus 4,1%, dan juga underlying volume growth yang turun sekitar 5,8%. Jadi, ada ketidakstabilan harga yang bikin distributor dan konsumen ngurangin stok produk mereka. Sebagai contoh nih ya, coba bayangin, gue kalau jadi distributor, pasti gue juga bakal mikir 2 kali buat nyimpen banyak stok, karena harga yang nggak stabil. Belum lagi, daya beli masyarakat kian menurun. Hal ini langsung berdampak ke volume penjualan yang bikin omset mereka juga ikut ngedrop. Unilever nggak tinggal diam. Mereka punya beberapa strategi yang udah diterapkan dan bakal dijalankan ke depannya. Pertama, mereka memperkenalkan produk baru kayak Tresemme Serum dan Pond's Sun Serum untuk menarik konsumen. Terus, mereka juga mulai ngebenerin saluran distribusi supaya produk bisa sampai dengan baik ke konsumen. Belum lagi nih, mereka investasi di media sosial karena konsumen sekarang cenderung lebih sering belanja online. Menurut kalian bakal efektif nggak sih strategi Unilever ini? Coba komen ya. Kalau kita lihat dari segi sahamnya, Unilever ini emang nggak sedang dalam posisi yang bagus. Pada kuartal 3 tahun 2024 aja, laba bersih mereka anjlok sekitar 46,7% dari kuartal sebelumnya dan turun 62% dibandingkan tahun lalu. Hal ini yang bikin saham Unilever yang sempat ngedrop semakin jauh hingga ke level 1760 tutupan per hari ini. Tapi ini bukan hanya masalah internal ya guys, ada faktor eksternal juga. Salah satunya ya, isu boykot produk-produk yang diduga terafiliasi Israel di Indonesia. Ini yang sempat bikin konsumen Indonesia meragukan beberapa produk Unilever. Unilever juga berencana untuk menyelaraskan harga di semua saluran distribusi. Ini penting buat memastikan produk mereka tetap bersaing dan menjaga volume penjualan yang stabil. Di pabriknya sendiri, mereka juga mulai implementasi otomatisasi untuk pengendalian biaya yang lebih kuat. Targetnya sih, transformasi ini bakal terasa dampaknya di pertengahan 2025 nanti. Jadi, kalau kalian punya saham Unilever, apalagi yang nyangkut, mungkin strategi-strategi ini sebenarnya cukup menjanjikan buat jangka panjang, meskipun di jangka pendek masih ada tantangan yang sangat besar. Kalau gue ngelihat dari sisi teknikalnya, saham ini memang tidak menarik. Mungkin ketika nanti menyentuh harga di bawah Rp1.000, itu akan menarik. Karena ketika menyentuh di bawah harga Rp1.000 per lembarnya, itu harganya seperti harga di 18 tahun yang lalu. Bayangin ya guys, turun bisa sampai sedalam itu harga Unilever per lembarnya. Kalau menurut kalian video ini insightful, jangan lupa kasih like dan share ke teman-teman lo yang butuh info tentang investasi. Dan pastinya subscribe dan follow untuk konten-konten menarik lainnya. So guys, kira-kira strategi Unilever ini bakal berhasil atau malah sebaliknya? Dan apakah ini bisa jadi waktu yang tepat buat kita investasi di saham Unilever? Atau kayak gua nih yang nunggu-nunggu di bawah Rp1.000 kalau memang bisa dikasih? Tulis pendapat kalian di bawah. Karena diskusi kayak gini bisa bantu kita lebih paham dunia investasi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Keep investing smart.